Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Sebelumnya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, amin. Sebelum memulai cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel ini. Dan tentunya nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita dari kami. Grup WhatsApp bernama Alumni 2005, Angkatan Perjuangan kembali ramai setelah sekian lama hanya berisi ucapan selamat ulang tahun dan pesan berantai tak penting. Foto-foto lama berserakan di layar. Wajah remaja dengan seragam putih abu-abu, senyum lepas tanpa beban hidup. Kini mereka semua sudah berusia 36 hingga 37 tahun. Rambut sebagian mulai menipis, perut tak lagi rata, dan tanggung jawab menumpuk di pundak. Semua bermula dari satu pesan yang dikirim Dendi pada awal Desember. Bagaimana kalau kita adakan reuni tahun baru? Sudah 20 tahun sejak kita lulus. Pesan itu sederhana, tetapi langsung disambut puluhan notifikasi. Yanto membalas pertama, disusul Ari dan Cepi. Tawa virtual memenuhi layar. Mereka membicarakan pekerjaan, anak, cicilan rumah, dan betapa cepat waktu berlalu. Nama Dendi memang masih memiliki daya tarik tersendiri di antara mereka. Dulu, di bangku SMA, Dendi dikenal sebagai preman sekolah. Tubuhnya tinggi besar, sorot matanya tajam, dan suaranya selalu terdengar tegas. Tak ada yang berani melawannya. Ia disegani, sekaligus ditakuti. Namun kini, statusnya telah berubah. Ia bukan lagi sekadar anak nakal berseragam. Ia telah menjadi pengusaha sukses di kota, pemilik beberapa gudang material bangunan dan proyek properti kecil-kecilan. Di grup itu, banyak yang memujinya secara terang-terangan. Wah, bos besar ngajak reuni. Fix kita datang, tulis Ari. Kalau Dendi yang jadi panitia, pasti kelas atas, sahut Cepi. Dendi membalas dengan emotikon senyum tipis. Ia memang menikmati posisi itu. Menjadi pusat perhatian, menjadi orang yang dihormati. Dalam beberapa foto yang ia kirim, terlihat ia mengenakan kemeja mahal, berdiri di depan mobil hitam mengilap. Istrinya cantik, berasal dari keluarga terpandang di kota. Dua anaknya masih kecil dan bersekolah di tempat elit. Kesuksesan itu seperti mahkota tak kasat mata yang selalu ia pamerkan. Tenang saja, semua biaya aku tanggung. Kita bikin yang berkesan, tulisnya lagi. Ucapan itu membuat grup semakin riuh. Banyak yang merasa bangga memiliki teman seperti Dendi. Beberapa bahkan secara halus berharap bisa menjalin relasi bisnis dengannya. Di antara puluhan nama dalam grup itu, ada satu yang membaca pesan-pesan tersebut dengan senyum berbeda. Puspa. Dulu, Puspa adalah siswi paling cantik di angkatan mereka. Kulitnya putih bersih, rambutnya panjang lurus, dan sorot matanya lembut. Saat masih SMA, banyak siswa laki-laki menyukainya. Namun pilihannya jatuh pada Dendi, sosok yang keras, dominan, dan penuh percaya diri. Hubungan mereka dulu penuh gejolak. Dendi posesif dan mudah cemburu, sementara Puspa cenderung penurut. Meski sering menangis, Puspa tetap bertahan hingga kelulusan memisahkan mereka. Setelah itu, hidup berjalan masing-masing. Kontak terputus, kenangan terkubur. Kini, Puspa telah menikah dengan pria mapan yang bekerja di perusahaan logistik. Ia memiliki satu anak perempuan berusia 7 tahun. Hidupnya terlihat tenang dan stabil. Namun ketika membaca nama Dendi muncul kembali dengan percaya diri yang sama seperti dulu, hatinya bergetar. Reuni ya, seru juga, tulisnya di grup. Beberapa teman menggoda, mengingatkan bahwa ia dan Dendi pernah menjadi pasangan paling populer di sekolah. Puspa hanya membalas dengan emotikon tertawa. Namun di balik layar ponsel, ia termenung. Baginya, Dendi adalah bagian dari masa muda yang sulit dilupakan. Mantan terindah, meski penuh luka kecil yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ada rasa rindu yang samar, bukan rindu untuk kembali, melainkan rindu pada versi dirinya yang dulu. Gadis remaja yang percaya cinta bisa mengalahkan segalanya. Malam itu, setelah anaknya tidur, Puspa membuka kembali foto lama yang tersimpan di galeri. Foto kelulusan tahun 2005.
Dendi berdiri di sampingnya dengan tangan melingkar di bahunya. Senyum Dendi terlihat penuh kepemilikan. Senyum Puspa terlihat bahagia. Meski kini ia tak yakin apakah itu bahagia atau sekadar rasa bangga memiliki pacar paling ditakuti di sekolah. Sementara itu, di rumah mewahnya, Dendi duduk di ruang kerja. Ia membaca ulang respons teman-temannya. Ada kepuasan tersendiri melihat mereka begitu antusias. Seolah-olah waktu tak menggerus pengaruhnya. Istrinya, Livia, masuk membawa secangkir teh hangat. "Reuni SMA?" tanyanya lembut. "Iya, 20 tahun, kan jarang-jarang," jawab Dendi santai. "Kamu yang biayai semua." Dendi tersenyum tipis. "Sekali-kali, biar mereka lihat kita sudah sejauh apa." Livia mengangguk tanpa banyak komentar. Ia tahu suaminya suka dihormati, suka dipandang tinggi. Ia juga tahu masa lalu Dendi bukan sepenuhnya bersih. Tetapi selama pernikahan mereka berjalan, ia memilih tak menggali cerita lama. Di grup WhatsApp, rencana mulai disusun. Tanggal ditetapkan awal Januari, bertepatan dengan libur panjang. Lokasi masih dibicarakan, namun banyak yang setuju jika dibuat di luar kota agar lebih leluasa. "Jangan cuma makan-makan. Kita harus nostalgia," tulis Yanto. "Karaoke wajib," tambah Ari. Dendi kembali mengambil alih percakapan. "Serahkan ke aku. Kita bikin yang tak terlupakan." Kalimat itu sederhana, tetapi seakan menyimpan makna lebih dalam. Tak terlupakan, entah dalam arti yang indah atau sebaliknya. Beberapa anggota grup yang dulu pendiam kini ikut bersuara. Rika mengirim foto buku tahunan. Cepi membagikan cerita konyol saat mereka dihukum guru matematika. Tawa virtual kembali mengisi ruang digital. Namun tak semua membaca percakapan itu dengan ringan. Hanum, yang sejak awal hanya sesekali membalas, lebih sering menjadi pembaca diam. Namanya muncul di daftar anggota, tetapi jarang terdengar suaranya. Ia kini tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Usianya sama dengan yang lain, tetapi hidupnya terasa berjalan lebih lambat. Saat membaca nama Dendi muncul berkali-kali dengan pujian dan tawa, jemarinya berhenti di atas layar. Foto profil Dendi, bersama istri dan anak-anaknya, terlihat sempurna. Hanum mematikan layar ponsel perlahan. Di luar, angin malam berhembus pelan. Tahun baru tinggal hitungan minggu. Bagi sebagian orang, reuni adalah kesempatan mengulang kenangan indah. Bagi sebagian lain, itu adalah pintu yang kembali membuka luka lama. Di kota yang berbeda, di rumah-rumah yang berbeda, para alumni 2005 mulai menghitung hari. Mereka membayangkan pelukan hangat, tawa panjang, dan cerita sukses yang ingin dibagikan. Tak ada yang menyadari bahwa waktu tak pernah benar-benar menghapus jejak masa lalu. Ia hanya menyimpannya dalam diam, menunggu momen yang tepat untuk kembali muncul. Dan di balik antusiasme itu, sebuah reuni tengah dipersiapkan, bukan hanya untuk merayakan kenangan, tetapi juga untuk mempertemukan kembali mereka dengan bayangan yang selama ini mereka abaikan. Percakapan di grup alumni 2005, Angkatan Perjuangan semakin intens menjelang akhir Desember. Jadwal kerja, izin keluarga, hingga lokasi yang memungkinkan dibahas panjang lebar. Sebagian tinggal di kota, sebagian lain merantau keluar provinsi. Namun semangat untuk bertemu kembali setelah 20 tahun membuat mereka berusaha menyesuaikan waktu. Dendi mengambil peran paling dominan. Seperti saat SMA dulu, ia terbiasa memimpin dan mengatur. Bedanya, kini bukan lagi soal tawuran atau kekuasaan di sekolah, melainkan soal kenyamanan dan gengsi. "Aku sudah survei beberapa tempat," tulisnya suatu malam. "Kita buat di villa saja. Privat, bisa bebas ngobrol sampai pagi." Yanto langsung membalas dengan stiker jempol. Ari setuju karena lokasinya di perbukitan, jauh dari keramaian kota. Cepi bahkan sudah membayangkan acara bakar jagung dan karaoke sampai subuh. Tak butuh waktu lama, tanggal ditetapkan, 2 hari setelah tahun baru. Lokasi pun dipilih, sebuah villa besar di kawasan pegunungan, dengan halaman luas dan ruang tengah yang mampu menampung puluhan orang. Biaya sewa dan konsumsi sepenuhnya ditanggung Dendi. "Anggap saja ini traktiran dari aku,"
20 tahun bukan waktu sebentar, tulisnya. Pesan itu kembali memancing pujian. Banyak yang menyebut Dendi tidak berubah, tetap royal, tetap percaya diri, tetap ingin menjadi pusat perhatian. Namun kini kepercayaan diri itu dibungkus kesuksesan. Ia bukan lagi preman sekolah, melainkan bos proyek yang dihormati. Di rumahnya, Dendi duduk di ruang keluarga bersama istrinya, Livia. Di hadapannya terbuka laptop berisi foto villa yang akan mereka sewa. Kolam renang kecil, ruang tamu luas dengan lampu gantung kristal, dan balkon yang menghadap hutan pinus. Tempatnya bagus, komentar Livia. Harus bagus. Biar mereka tahu aku serius, jawab Dendi sambil tersenyum. Nada bicaranya tenang, tetapi ada kebanggaan yang tak disembunyikan. Ia menikmati posisi sebagai penyelenggara utama. Ia ingin reuni itu menjadi panggung kecil untuk menunjukkan siapa dirinya sekarang, pria sukses dengan keluarga sempurna. Sementara itu, di rumah sederhana di pinggiran kota, Hanum membaca pesan-pesan grup dengan wajah datar. Ponselnya tidak pernah berbunyi notifikasi karena ia menonaktifkan suara. Ia hanya membuka grup itu saat benar-benar ingin membaca. Villa. 2 hari setelah tahun baru. Semua biaya ditanggung Dendi. Nama itu kembali muncul, memenuhi layar. Dendi. Hanum menatap foto profil pria itu lama. Senyum percaya diri, tangan merangkul istri dan anak-anaknya. Bahagia. Sempurna. Dadanya terasa sesak. Ia meletakkan ponsel dan membuka lemari kayu tua di sudut kamar. Dari dalam kotak sepatu yang sudah menguning, ia mengeluarkan beberapa lembar foto lama. Foto perpisahan SMA tahun 2005. Foto di kelas. Foto saat acara perpisahan. Foto di lapangan sekolah. Di salah satu foto, Dendi berdiri di tengah, dikelilingi teman-teman laki-laki. Tatapannya tajam seperti biasa. Di sudut lain foto itu, Hanum berdiri agak jauh, senyumnya kaku. Tangannya bergetar ketika mengingat malam setelah acara perpisahan 20 tahun lalu. Suasana kelas yang sudah sepi, pintu yang terkunci, suara tawa yang berubah menjadi ancaman, tangis yang tak pernah didengar siapapun. Ia menutup mata, mencoba menahan napas. Namun kenangan itu selalu datang tanpa permisi. Setelah kejadian itu, hidupnya berubah. Ia hamil. Ketakutan dan malu membuatnya menyimpan semuanya sendiri. Saat kabar itu akhirnya tersebar, Dendi justru menuduhnya mencari perhatian. Tak ada yang membelanya. Ia keguguran beberapa bulan kemudian, dan sejak saat itu rahimnya bermasalah. Dokter pernah berkata kemungkinan untuk memiliki anak sangat kecil. 20 tahun berlalu, tetapi luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Di grup, mereka tertawa membahas menu makanan dan konsep acara. Hanum justru sibuk mengumpulkan foto-foto lama. Ia mencetak beberapa di percetakan dekat pasar, lalu menyimpannya dalam map coklat. Malam itu, setelah memastikan lingkungan sekitar sepi, Hanum berjalan menyusuri gang kecil menuju ujung kampung. Di sana berdiri sebuah rumah kayu tua dengan halaman penuh pohon pisang dan bunga Kamboja. Lampu minyak menggantung redup di teras. Rumah itu milik seorang dukun yang dikenal warga sekitar sebagai Mbah Wiryo. Orang-orang jarang menyebut namanya terang-terangan, tetapi banyak yang tahu ia sering didatangi mereka yang menyimpan dendam atau keinginan gelap. Hanum mengetuk pintu perlahan. Seorang lelaki tua dengan rambut memutih dan sorot mata tajam membukakan pintu. Bau kemenyan samar tercium dari dalam rumah. "Ada perlu apa, Nak?" Suara Mbah Wiryo berat dan pelan. Hanum menelan ludah. Ia masuk tanpa banyak bicara. Di ruang tamu yang remang, terdapat meja kecil dengan sesaji bunga dan lilin menyala. Ia meletakkan map coklat berisi foto-foto itu di atas meja. "Mbah, aku ingin di hari reuni nanti terjadi kekacauan." Kalimat itu keluar dengan suara bergetar, tetapi tegas. Mbah Wiryo menatapnya lama, seakan membaca isi kepalanya. "Kekacauan seperti apa?" Hanum mengangkat wajahnya. "Aku ingin dia merasakan kehilangan. Aku ingin dia tahu rasanya dihancurkan." Tak perlu menyebut nama. Mbah Wiryo sudah mengerti dari cara Hanum menatap foto Dendi yang berada paling atas.
Dukun itu menarik napas panjang. Setiap perbuatan ada harga. Hanum terdiam. Ia tak membawa uang. Tabungannya hampir habis untuk kebutuhan sehari-hari. Hidupnya tak pernah benar-benar mapan sejak tragedi itu. Aku tidak punya uang, katanya pelan. Mbah Wiryo menyeringai tipis. Bukan hanya uang yang bisa jadi bayaran. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Lilin di meja bergetar kecil seolah tertiup angin yang tak terlihat. Hanum tahu apa maksudnya. Ia menggenggam ujung bajunya kuat-kuat. Dalam kepalanya, terlintas semua penderitaan yang ia simpan selama 20 tahun. Tangis sendirian. Tatapan sinis orang-orang. Kesepian yang menemaninya hingga usia hampir kepala 4 tanpa keluarga. Ia mengangguk perlahan. Malam itu, di rumah kayu yang sunyi, Hanum menyerahkan sesuatu yang tersisa dari harga dirinya sebagai bayaran. Tangisnya tertahan di selabau kemenyan dan mantra yang mulai dilantunkan Mbah Wiryo. Foto-foto teman seangkatan diletakkan melingkar di atas lantai. Di tengahnya, foto Dendi. Asap kemenyan menebal, memenuhi ruangan. Mbah Wiryo membaca doa-doa yang tak dipahami Hanum sepenuhnya. Ada nama-nama yang disebut pelan. Ada permohonan yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Keinginanmu akan dipenuhi, ujar sang dukun setelah ritual selesai. Tapi ingat, dendam tidak pernah benar-benar memberi kedamaian. Hanum tak menjawab. Baginya, kedamaian bukan lagi tujuan. Ia hanya ingin keseimbangan. Ia ingin seseorang yang selama ini hidup tanpa beban akhirnya merasakan berat yang sama. Saat ia melangkah pulang, langit tampak gelap tanpa bintang. Udara malam menusuk kulit. Di kejauhan, suara petasan tahun baru mulai terdengar, menandakan pergantian tahun semakin dekat. Di rumah masing-masing, para alumni terus menghitung hari menuju reuni. Mereka membayangkan tawa, cerita sukses, dan nostalgia manis. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik penetapan tanggal dan villa mewah itu, sesuatu yang gelap telah dipanggil. Awal Januari datang dengan udara pegunungan yang dingin dan langit yang cerah. Villa yang dipilih Dendi berdiri megah di lereng bukit, dikelilingi hutan pinus yang menjulang tinggi. Bangunannya 2 lantai, bercat krem dengan balkon lebar menghadap lembah. Lampu-lampu taman menyala hangat menyambut para tamu yang berdatangan satu persatu. Mobil-mobil terparkir rapi di halaman. Tawa dan sapaan memenuhi udara sore itu. Yanto datang lebih dulu, mengenakan jaket tebal dan membawa sekotak kue untuk dibagikan. Ari menyusul dengan istri dan anaknya, meski keluarga hanya mengantar sampai gerbang. Cepi datang sambil bercanda, masih dengan gaya yang sama seperti 20 tahun lalu, ramai dan penuh komentar. Dendi sudah berdiri di depan pintu villa, mengenakan kemeja hitam rapi dengan jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya. Tubuhnya masih tegap, meski kini sedikit lebih berisi. Rambutnya tersisir rapi ke belakang. Sorot matanya tetap tajam, penuh keyakinan. Selamat datang. Masuk, masuk. Sapanya dengan suara mantap. Satu persatu teman lamanya menyalami dan memeluknya. Banyak yang menepuk bahunya dengan kagum. Wah, villa begini mahal. Den, seru Ari. Dendi hanya tersenyum tipis. Sekali-kali. Kita kan sudah bukan anak SMA lagi. Nada bicaranya santai, tetapi terselip kebanggaan. Ia menikmati setiap tatapan kagum yang tertuju padanya. Di dalam villa, ruang tamu sudah ditata dengan meja panjang penuh hidangan. Ada makanan berat, camilan, minuman ringan hingga kopi hangat. Sebuah pengeras suara besar terpasang di sudut ruangan, siap memutar lagu-lagu kenangan tahun 2000-an. Ketika Puspa datang, suasana seolah berhenti sejenak. Ia turun dari mobil dengan gaun sederhana berwarna biru tua dan rambut panjang tergerai. Wajahnya masih cantik seperti dulu, meski kini lebih matang. Senyumnya lembut, matanya menyapu halaman villa dengan perasaan campur aduk. Dendi melihatnya dari kejauhan. Untuk sesaat, waktu seakan mundur 20 tahun. Namun ia segera menegakkan bahu dan berjalan menghampiri. Puspa. Lama sekali, ucapnya. Lama sekali, jawab Puspa dengan senyum yang sedikit gugup. Mereka berjabat tangan, formal,
berbeda dari kedekatan masa lalu. Namun ada getaran halus yang tak bisa sepenuhnya dihilangkan. "Suamimu tidak ikut?" tanya Dendi. "Tidak. Dia ada pekerjaan di luar kota," jawab Puspa pelan. Dendi mengangguk, lalu mempersilakannya masuk. Beberapa teman langsung menggoda mereka, mengingat masa pacaran yang dulu menjadi bahan pembicaraan satu sekolah. Puspa hanya tertawa kecil, sementara Dendi tetap tersenyum percaya diri. Acara resmi dibuka saat matahari mulai tenggelam. Lampu-lampu villa menyala terang, memantulkan cahaya hangat di dinding kaca. Dendi berdiri di tengah ruangan, memegang gelas minuman. "Terima kasih sudah datang. 20 tahun lalu kita lulus dengan mimpi masing-masing. Hari ini kita berkumpul lagi, sudah dengan keluarga, pekerjaan, dan cerita hidup sendiri-sendiri," ucapnya lantang. Semua bertepuk tangan. Yanto berteriak, "Hidup Dendi!" Tawa pecah. Dendi tersenyum puas. Ia mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang bisnis propertinya yang berkembang, proyek yang ia tangani, hingga rencana membangun cabang baru. Ia juga menceritakan istrinya, Livia, yang berasal dari keluarga terpandang di kota. "Istriku itu bukan cuma cantik, tapi juga pintar mengatur rumah. Anakku 2, sehat semua. Yang sulung sudah mulai ikut les bahasa Inggris," katanya bangga. Beberapa teman perempuan tampak kagum. Ari bahkan berbisik pada Cepi, "Memang beda nasib orang yang berani ambil risiko." Dendi menikmati setiap pujian yang datang. Cara duduknya tegap, suaranya mantap, seolah ingin memastikan semua orang tahu ia berada di puncak hidupnya. Puspa duduk tak jauh darinya, mendengarkan dengan senyum tipis. Ia ikut senang melihat Dendi sukses, tetapi ada perasaan lain yang sulit dijelaskan. Ia teringat masa ketika mereka masih remaja, ketika Dendi belum memiliki apa-apa selain keberanian dan reputasi sebagai preman sekolah. Kini, pria itu berdiri sebagai simbol keberhasilan. Musik mulai diputar. Lagu-lagu lama yang dulu sering mereka dengar saat jam istirahat atau acara pentas seni mengalun memenuhi ruangan. Yanto langsung menarik Ari ke tengah, bernyanyi dengan suara sumbang namun penuh semangat. Cepi memegang mikrofon, menyanyikan lagu kenangan dengan gaya dramatis. Tawa dan sorakan memenuhi villa. Gelas-gelas beradu ringan, kamera ponsel sibuk merekam momen kebersamaan. Dendi ikut bernyanyi, suaranya lantang. Ia terlihat menikmati malam itu sepenuhnya. Sesekali ia berdiri di tengah kerumunan, menepuk bahu teman-temannya, tertawa keras seperti masa SMA dulu, hanya kini lebih terkontrol dan berkelas. Puspa akhirnya ikut berdiri ketika lagu favoritnya diputar. Ia bernyanyi pelan, matanya sesekali bertemu dengan Dendi. Ada nostalgia yang menghangatkan dada, seolah mereka kembali menjadi remaja tanpa beban. Di sudut ruangan, Hanum duduk diam. Ia datang mengenakan pakaian sederhana berwarna gelap. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tanpa riasan mencolok. Ia tersenyum kecil setiap kali ada yang mengajaknya berbicara, namun lebih banyak menjadi pengamat. Matanya beberapa kali tertuju pada Dendi yang terus dikelilingi orang. Sorot kagum, pujian, tawa. Semua terasa seperti adegan yang pernah ia lihat 20 tahun lalu. Dendi sebagai pusat perhatian, sementara yang lain hanya bayangan. Hanum menggenggam gelas minumannya lebih erat. Di wajahnya tak terlihat kebencian terang-terangan, hanya ketenangan yang terlalu sunyi. Musik semakin keras. Beberapa teman mulai menari. Yanto dan Ari saling menantang joget konyol. Cepi tertawa terbahak-bahak. Suasana villa berubah menjadi lautan nostalgia dan kegembiraan. Dendi berdiri di balkon sebentar, memandangi lampu kota di kejauhan. Angin malam menyapu wajahnya. Ia merasa berada di puncak, dikelilingi teman lama yang memujanya, hidup yang mapan, keluarga yang membanggakan. Ia tak menyadari bahwa di dalam ruangan, ada mata yang menatapnya dengan makna berbeda. Malam semakin larut, tetapi suasana villa justru kian hidup. Musik nostalgia diputar lebih keras. Yanto dan Ari sudah berkeringat karena terlalu bersemangat bernyanyi. Cepi tak berhenti berceloteh, mengingat masa-masa mereka dihukum guru olahraga karena bolos upacara. Dendi berdiri di tengah kerumunan, memegang mikrofon.
Wajahnya merah karena tertawa dan sedikit minuman. Ia menikmati malam itu sepenuhnya. Sorot matanya percaya diri, langkahnya mantap. Ia merasa menjadi pusat gravitasi ruangan. Puspa ikut menari bersama beberapa teman perempuan. Rambutnya tergerai. Wajahnya tampak cerah diterpa lampu kuning villa. Ia sempat tertawa ketika Yanto salah lirik, lalu menoleh sekilas ke arah Dendi yang juga menatapnya. Namun, beberapa menit kemudian, sesuatu berubah. Di tengah lantai dansa, Puspa mendadak berhenti bergerak. Musik masih berdentum, tetapi tubuhnya membeku. Tangannya yang semula terangkat mengikuti irama perlahan turun. Kepalanya tertunduk. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. "Puspa?" panggil Rika sambil tertawa, mengira ia hanya bercanda. Tak ada jawaban. Tubuh Puspa mulai gemetar. Awalnya halus, lalu semakin jelas. Bahunya naik turun tidak wajar. Napasnya terdengar berat, terengah-engah. Ari menghentikan nyanyian. Kamu kenapa?" Beberapa orang menoleh. Musik masih menyala, tetapi suasana mulai terasa janggal. Dendi menurunkan mikrofon, keningnya berkerut. Tiba-tiba Puspa mengangkat wajahnya. Matanya mendelik tajam, putih matanya terlihat lebih dominan. Tatapannya kosong namun penuh kemarahan yang asing. Bibirnya bergetar. Lalu sebuah jeritan panjang keluar dari mulutnya. Jeritan itu bukan suara Puspa yang mereka kenal. Suaranya lebih berat, serak, dan mengandung gema aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Beberapa teman refleks mundur. "Jangan bercanda, Puspa." Yanto mencoba mendekat, masih setengah tertawa gugup. Dalam hitungan detik, Puspa menerjangnya. Gerakannya cepat dan kasar. Kukunya mencakar wajah Yanto hingga darah mengalir dari pipinya. Yanto berteriak kesakitan, terhuyung ke belakang. "Pegang dia!" teriak Ari. Ari dan Cepi segera mencoba menahan tubuh Puspa. Namun tenaga perempuan itu terasa tak masuk akal. Ia meronta dengan kekuatan yang jauh melampaui tubuhnya yang ramping. Sekali sentak, Ari terpental hingga menabrak kursi. Cepi terjatuh bersama meja kecil yang langsung roboh. Gelas-gelas pecah berserakan di lantai. Suara kaca hancur bercampur teriakan panik. "Ya Tuhan, apa yang terjadi?" Rika menutup mulutnya. Puspa terus menggeram. Rambutnya berantakan menutupi wajah. Nafasnya berat seperti orang kehabisan oksigen, tetapi energinya tak berkurang sedikit pun. Ia mencakar siapapun yang mendekat. Bekas kukunya meninggalkan garis merah panjang di tangan dan leher beberapa teman. Dendi maju selangkah, wajahnya tegang. "Puspa, sadar!" bentaknya. Namun tatapan Puspa tak lagi mengenal siapapun. Dengan gerakan tiba-tiba, ia menyapu meja konsumsi. Piring terlempar, makanan jatuh ke lantai. Tangannya meraih sesuatu, sebuah gunting besar yang tadi digunakan untuk membuka kemasan dekorasi. Gunting itu kini tergenggam erat di tangannya. Semua orang membeku. "Pegang dia!" teriak Ari lagi, suaranya panik. Namun sebelum ada yang sempat bergerak, Puspa berbalik dan matanya langsung tertuju pada Dendi. Tatapan itu bukan tatapan perempuan yang dulu pernah mencintainya. Tatapan itu penuh kebencian, dendam, dan amarah yang mengendap lama. Ia melangkah cepat. "Dendi, bayar hutangmu." Suara berat itu keluar lagi dari mulutnya. Bukan suara Puspa. Suara itu terdengar seperti campuran isak dan amarah yang dipendam bertahun-tahun. Dendi tertegun sesaat. Kalimat itu seperti tamparan dari masa lalu. "Apa maksudmu?" Kalimatnya terpotong. Puspa menerjang. Gunting itu terayun ke depan dengan kecepatan yang tak terduga. Dendi mencoba menangkis, tetapi ia terlambat. Ujung tajam gunting menghunjam tepat ke arah wajahnya. Jeritan memecah ruangan. Dendi terjatuh ke lantai sambil memegangi wajahnya. Darah mengalir deras di sela jari-jarinya. Teriakannya menggema, campuran antara sakit dan ketakutan yang tak pernah terdengar sebelumnya dari pria sekuat dirinya. Mataku!" Beberapa perempuan menjerit histeris. Rika terduduk lemas. "Yanto,
Meski wajahnya masih berdarah, berusaha bangkit. Ari dan Cepi, dengan sisa tenaga, menerjang Puspa bersama dua teman pria lainnya. Kali ini mereka berhasil menjatuhkannya ke lantai. Puspa meronta liar, tubuhnya menggeliat tidak wajar. "Lepaskan aku. Dia harus bayar," teriaknya lagi dengan suara yang bukan miliknya. Tiga pria dewasa harus menahan kedua tangannya. Gunting terlepas dan jatuh ke lantai dengan bunyi logam yang memekakan. Beberapa detik kemudian, tubuh Puspa mendadak lemas. Seperti boneka yang talinya diputus, ia terkulai tak berdaya. Sunyi. Musik sudah lama berhenti. Yang terdengar hanya isak tangis dan napas terengah-engah. Dendi masih tergeletak di lantai. Tangannya berlumuran darah. Wajahnya pucat. Ia menggeliat kesakitan, mencoba membuka mata, tetapi darah terus mengalir. "Cepat panggil ambulans," teriak Ari. Yanto meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Di tengah kekacauan itu, di sudut ruangan yang agak gelap, Hanum berdiri diam. Wajahnya tak menunjukkan kepanikan seperti yang lain. Ia menatap Dendi yang mengerang di lantai dengan sorot mata tenang. Bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Tawa, musik, dan nostalgia yang tadi memenuhi villa kini berubah menjadi jeritan, darah, dan pecahan kaca. Reuni yang seharusnya menjadi perayaan 20 tahun kebersamaan berubah dalam sekejap menjadi malam penuh teror. Dan di tengah bau darah yang mulai tercium samar, bayangan masa lalu seolah benar-benar bangkit, menagih sesuatu yang belum pernah diselesaikan. Suara sirene ambulans memecah dinginnya malam pegunungan. Satu persatu kendaraan darurat memasuki halaman villa yang masih dipenuhi pecahan kaca dan noda darah. Lampu rotator merah berputar cepat, memantulkan bayangan kacau di dinding bangunan. Dendi diangkat dengan tandu. Wajahnya tertutup darah. Kedua tangannya masih menekan area matanya yang terluka. Ia mengerang pelan, suaranya serak dan penuh kepanikan. "Mataku, aku tidak bisa melihat," ucapnya berulang-ulang dengan nada yang semakin melemah. Ari dan Yanto ikut masuk ambulans lain karena luka cakaran yang cukup dalam. Cepi menekan perban sementara di lengan kirinya yang tergigit hingga robek. Wajah-wajah yang beberapa jam lalu dipenuhi tawa kini pucat dan tegang. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Di instalasi gawat darurat, suasana langsung riuh. Perawat dan dokter bergerak cepat. Dendi segera dibawa ke ruang tindakan. Lampu operasi menyala terang. Bau antiseptik memenuhi udara. Dokter jaga memeriksa kondisi matanya dengan ekspresi serius. Luka itu dalam dan merusak jaringan sensitif. Darah terus merembes meski sudah ditekan dengan kasa steril. "Kami akan lakukan tindakan segera," kata dokter kepada perawat. Sementara itu, di lorong IGD, Ari duduk dengan wajah meringis saat lukanya dijahit. Yanto menahan sakit ketika dokter membersihkan cakaran di pipinya. Cepi terus mengulang-ulang kalimat yang sama, seolah belum percaya. "Tadi itu bukan Puspa, bukan dia." Rika duduk di kursi plastik, menangis pelan. Beberapa alumni lain berdiri terpaku, masih syok dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Tak lama kemudian, Livia datang dengan wajah pucat setelah menerima telepon dari Ari. Rambutnya masih setengah basah, seolah ia baru saja mandi ketika kabar itu sampai padanya. "Suami saya di mana?" tanyanya dengan suara bergetar. Seorang perawat mengarahkannya ke ruang tunggu operasi. Livia terduduk lemas. Tangannya saling menggenggam erat. Ia tak pernah membayangkan reuni yang dibanggakan suaminya berubah menjadi tragedi seperti ini. Di ruang operasi, waktu terasa berjalan lambat. Dokter bekerja selama berjam-jam. Ketika akhirnya pintu terbuka, wajah dokter tampak lelah. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin," ucapnya pelan kepada Livia. Namun kerusakan pada kedua bola mata sangat parah. Kemungkinan besar penglihatannya tidak bisa kembali. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Livia menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Dunia yang selama ini dibangun bersama Dendi terasa runtuh dalam satu malam. Sementara itu, di ruang perawatan lain, Puspa mulai sadar. Tubuhnya masih gemetar.
Ia membuka mata perlahan, kebingungan melihat sekelilingnya yang putih dan asing. "Aku, di mana?" bisiknya. Seorang perawat mendekat. "Ibu di rumah sakit. Tenang dulu." Beberapa detik kemudian, ingatan samar mulai muncul. Musik, tawa, lalu pusing mendadak. Puspa mendadak bangkit, wajahnya pucat. "Dendi!" teriaknya. Perawat mencoba menenangkannya, tetapi Puspa mulai menangis histeris. "Aku tidak ingat apa-apa. Tadi aku cuma pusing. Setelah itu gelap." Suaminya, Arman, datang tergesa-gesa setelah mendapat kabar. Wajahnya keras dan bingung. Ia berdiri di depan ranjang Puspa, menatap istrinya dengan campuran marah dan tak percaya. "Mereka bilang kamu menyerang Dendi," ucapnya pelan namun tajam. Puspa menggeleng kuat-kuat. "Tidak, tidak mungkin. Aku tidak mungkin melukai siapapun." Tangisnya pecah. Ia memegangi kepalanya, mencoba mengingat. Tetapi yang muncul hanya bayangan kabur dan suara yang terasa bukan miliknya. Arman berjalan mondar-mandir di ruangan. Ia terpukul. Selama ini ia mengenal Puspa sebagai perempuan lembut dan penyayang. Ia tak pernah melihat sisi kasar pada istrinya. "Bagaimana bisa kamu melakukan itu?" Suaranya melemah. "Aku tidak tahu," Puspa terisak. "Aku tidak sadar." Di lorong rumah sakit, polisi mulai berdatangan. Mereka menerima laporan keributan dan penganiayaan berat di villa tersebut. Beberapa alumni diminta memberikan keterangan singkat. Ari menjelaskan bagaimana Puspa tiba-tiba berubah. Yanto menunjukkan luka di wajahnya. Cepi menambahkan bahwa tenaga Puspa terasa tidak wajar. "Seperti orang kesurupan," gumam Yanto pelan. Polisi saling pandang, mencatat setiap detail. Namun bagi mereka, kasus ini tetaplah penganiayaan dengan senjata tajam. Tidak ada istilah gaib dalam laporan resmi. Petugas juga menuju villa untuk mengamankan lokasi kejadian. Pecahan kaca, noda darah, dan gunting yang menjadi barang bukti dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan. Di rumah sakit, suasana masih tegang. Hanum duduk di samping ranjang Puspa. Ia memegang tangan perempuan itu, pura-pura ikut menangis. "Tenang, Puspa, mungkin kamu cuma kecapean," ucapnya lembut. Puspa menatapnya dengan mata sembab. "Aku takut, Hanum. Aku benar-benar tidak ingat." Hanum mengangguk pelan, menyeka air mata di pipinya sendiri. Wajahnya terlihat sedih, tetapi di balik tatapan itu tersembunyi sesuatu yang tak terbaca. Ia melirik ke arah lorong, tempat Livia masih duduk dengan wajah hancur setelah mendengar keputusan dokter. Suara tangis pelan terdengar dari ruang tunggu. Hanum menunduk lagi. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena panik, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran lega, puas, dan hampa. Di ruangan berbeda, Dendi akhirnya dipindahkan ke kamar perawatan intensif. Kepalanya diperban tebal menutupi kedua matanya. Tubuhnya lemah akibat kehilangan banyak darah. Saat sadar perlahan, yang ia rasakan hanya gelap. Gelap pekat tanpa batas. Ia mencoba membuka mata, tetapi tak ada cahaya yang masuk. Nafasnya memburu. Tangannya bergerak panik meraba udara kosong. "Kenapa? Kenapa gelap?" bisiknya. Seorang perawat mencoba menenangkannya, tetapi ketakutan di wajah Dendi tak bisa disembunyikan. Di luar, malam semakin larut. Rumah sakit tetap terang oleh lampu neon dan langkah kaki tergesa-gesa. Reuni yang semula penuh tawa kini meninggalkan luka fisik dan batin. Polisi terus mengumpulkan keterangan. Keluarga masing-masing mulai berdatangan dengan wajah cemas. Dan di antara tangis, perban, dan bau obat-obatan, satu hal mulai terasa jelas. Malam itu bukan sekadar kecelakaan biasa. Sesuatu telah dipanggil. Dan dampaknya baru saja dimulai. 2 hari setelah tragedi di villa, grup WhatsApp alumni 2005 Angkatan Perjuangan yang sebelumnya penuh tawa kini berubah menjadi ruang sunyi yang mencekam. Tidak ada lagi stiker lucu atau candaan nostalgia. Yang ada hanya pesan-pesan pendek, hati-hati, dan penuh tanda tanya. "Bagaimana kondisi Dendi?" tulis Yanto. "Masih dirawat. Kata dokter, kemungkinan buta permanen.
jawab Ari. 3 titik mengetik muncul dan menghilang berkali-kali dari berbagai anggota grup, seolah semua ingin berbicara namun ragu. Peristiwa itu terlalu cepat, terlalu ganjil untuk diterima sebagai sekadar emosi sesaat. Beberapa mulai menyebut kata kesurupan secara hati-hati. Waktu itu matanya beda banget, tulis Cepi. Tenaganya nggak masuk akal, tambah yang lain. Namun semakin lama percakapan bergulir, arah pembicaraan mulai bergeser. Dari kejadian malam itu, menuju masa lalu. Nama Dendi mulai disebut bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai sosok yang dulu mereka kenal dengan sisi lain. Aku ingat dulu dia sering malak anak kelas 10, tulis seseorang yang selama ini jarang aktif. Dan pernah mukul anak IPA cuma karena ditatap, balas yang lain. Percakapan menjadi semakin terbuka. Seolah tragedi itu membuka kembali pintu memori yang selama ini sengaja ditutup rapat. Dendi memang berubah menjadi pengusaha sukses. Tetapi bayangan masa SMA-nya tak pernah benar-benar hilang. Ia dikenal sebagai preman sekolah. Tubuhnya besar, berani melawan guru, dan sering memanfaatkan rasa takut teman-temannya. Banyak yang menuruti keinginannya karena tak ingin jadi sasaran. Ia juga dikenal dekat dengan beberapa perempuan, tetapi kedekatan itu sering diwarnai cerita tak sedap. Namun dulu, tak ada yang berani membantah atau bersuara keras. Semua memilih diam. Rika membaca percakapan itu dengan tangan gemetar. Ia menatap layar ponsel lama sebelum akhirnya mengetik sesuatu. Aku jadi ingat Hanum. Pesan itu membuat grup seketika sunyi. Rika menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Kalian ingat setelah acara perpisahan 2005? Hanum pulang duluan. Aku lihat dia di parkiran belakang sekolah. Bajunya kusut. Dia menangis. Beberapa detik tak ada balasan. Aku tanya kenapa. Dia cuma bilang gak apa-apa. Tulis Rika lagi. Ingatan itu kini terasa lebih jelas dari sebelumnya. Malam perpisahan sekolah yang seharusnya penuh kebahagiaan. Musik dari aula masih terdengar saat sebagian siswa mulai pulang. Rika waktu itu kebetulan menuju parkiran untuk mengambil tas yang tertinggal di motor. Ia melihat Hanum berdiri sendirian di sudut gelap. Wajahnya pucat, matanya sembab. Kancing seragamnya tak rapi. Rambutnya berantakan. Ada apa? Tanya Rika waktu itu. Hanum hanya menggeleng. Aku mau pulang. Nada suaranya datar, tetapi tangannya gemetar. Beberapa bulan setelah kelulusan, kabar mengejutkan beredar di antara teman-teman yang masih saling berhubungan. Hanum hamil. Tidak ada yang tahu siapa ayahnya. Desas-desus berkembang liar. Ada yang menyebut ia terlalu dekat dengan seseorang. Ada yang menyalahkannya karena dianggap tidak menjaga diri. Tak lama kemudian, kabar lain muncul. Hanum keguguran. Setelah itu, namanya perlahan menghilang dari percakapan. Ia jarang muncul di acara kumpul kecil. Ia seperti menarik diri dari lingkaran pertemanan. Kini, di grup WhatsApp itu, potongan-potongan cerita lama mulai saling bertaut. Aku ingat Dendi sering bareng Hanum waktu itu, tulis Yanto ragu-ragu. Bukan cuma bareng, balas seseorang. Mereka pernah masuk kelas kosong waktu acara perpisahan. Pesan itu membuat suasana grup kembali hening. Cepi mengetik pelan. Kalian pikir, ada hubungannya? Tak ada yang berani menjawab langsung. Namun pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan tak nyaman. Di rumah sakit, kondisi Dendi masih stabil namun lemah. Kedua matanya tertutup perban tebal. Dunia baginya kini hanya suara dan bayangan hitam yang tak terpecah cahaya. Ia mulai mendengar bisik-bisik dari luar kamar. Potongan kalimat yang tak jelas, tetapi cukup untuk membuat dadanya sesak. Masa lalu. Balasan. Tahun 2005. Kata-kata itu seperti pisau kecil yang mengiris ingatannya. Di sisi lain rumah sakit, Puspa masih dirundung ketakutan. Ia terus mengulang bahwa dirinya tak ingat apapun. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kilasan ruang kelas kosong, suara tangis perempuan, dan sosok laki-laki berdiri di depan pintu. Ia tak tahu mengapa bayangan itu muncul. Ia tak pernah berada di sana. Namun bayangan itu terasa nyata. Sementara itu,
Hanum tetap bersikap tenang. Ia tidak banyak berbicara di grup. Hanya sesekali menuliskan doa untuk kesembuhan Dendi, kalimat singkat yang membuatnya terlihat peduli. Namun di dalam kamar kecil rumahnya, ia duduk lama memandangi foto lama yang sudah mulai menguning. Foto kelulusan. Wajah-wajah muda penuh harapan. Tangannya berhenti di satu wajah. Dendi. Dulu, tak ada yang percaya jika ia bercerita. Dendi terlalu berpengaruh. Terlalu ditakuti. Bahkan ketika kabar kehamilannya tersebar, sebagian orang justru menyalahkannya. Perempuan tidak benar. Begitu bisik-bisik yang ia dengar saat itu. Ia memilih diam. Menanggung malu sendirian. Menjalani perawatan medis sendirian saat keguguran. Mendengar dokter mengatakan rahimnya mengalami kerusakan yang sulit dipulihkan. 20 tahun ia menyimpan semuanya. Kini, setelah tragedi reuni, memori orang-orang mulai bangkit. Percakapan di grup semakin berani. Nama Hanum disebut lebih sering. Nama Dendi tak lagi hanya diiringi pujian, tetapi juga pertanyaan. Apakah semua ini kebetulan? Apakah serangan Puspa hanya gangguan psikologis? Atau ada sesuatu yang lebih lama, lebih dalam, yang akhirnya meledak di malam reuni itu? Rika menutup ponselnya dengan perasaan tidak tenang. Potongan ingatan yang dulu ia abaikan kini terasa seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Preman sekolah. Kelas kosong. Tangis di parkiran. Kehamilan. Keguguran. Dan kini, kehilangan 2 mata. Di rumah sakit, Dendi terbaring dalam gelap total. Sementara di luar sana, masa lalu yang selama ini terkubur mulai digali kembali oleh mereka yang dulu memilih diam. Luka lama yang tak pernah sembuh perlahan terbuka, menampakkan kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh waktu dan rasa takut. Sejak malam tragedi itu, hidup Puspa berubah drastis. Ruang perawatan rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat pemulihan justru terasa seperti ruang interogasi batin. Ia lebih banyak diam, menatap kosong ke arah jendela, meski tirainya selalu tertutup. Ia tak berani menatap siapapun terlalu lama. Setiap kali Arman, suaminya, duduk di samping ranjang, Puspa hanya menunduk. Tangannya saling menggenggam erat di atas selimut, seolah mencoba menahan sesuatu yang terus bergetar di dalam tubuhnya. Aku benar-benar tidak ingat, ucapnya untuk kesekian kali. Arman mengusap wajahnya kasar. Ia ingin percaya. Ia berusaha percaya. Namun bayangan cerita dari teman-teman alumni terus menghantui pikirannya. Bagaimana Puspa mencakar, menggigit, bahkan menusukkan gunting ke mata Dendi tanpa ragu. Itu bukan kamu, kan? Suara Arman terdengar rapuh. Puspa meneteskan air mata. Aku tidak tahu. Malam hari adalah waktu yang paling menakutkan baginya. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri tepat di belakang Dendi. Wajahnya tak pernah jelas. Hanya rambut hitam terurai menutupi separuh muka. Namun sorot matanya terasa tajam, penuh kebencian. Dalam mimpi itu, perempuan itu selalu berbisik, "Lakukan." Puspa terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi pelipisnya. Ia meraba wajahnya sendiri, memastikan dirinya masih sadar, masih menguasai tubuhnya. Namun gangguan itu tak berhenti di mimpi. Suatu sore, ketika Arman sedang berbicara dengan dokter di luar ruangan, tubuh Puspa kembali bergetar. Awalnya halus. Jari-jarinya bergerak kaku. Nafasnya menjadi berat. Perawat yang berjaga menyadari perubahan itu. Ibu baik-baik saja." Puspa mendadak mengangkat wajahnya. Matanya kosong, sama seperti malam di villa. "Dia memanggilku," gumamnya pelan. Perawat membeku. "Siapa yang memanggil?" "Hanum." Nama itu keluar seperti desahan panjang. Beberapa detik kemudian, tubuh Puspa melengkung ke belakang dengan gerakan tak wajar. Ia meronta di atas ranjang, berusaha melepaskan infus yang menempel di tangannya. Arman berlari masuk ketika mendengar kegaduhan. "Puspa!" Namun suara yang keluar dari mulut istrinya bukan lagi suara lembut yang ia kenal. "Dia yang memanggilku, dia yang menyuruhku," ulang Puspa dengan nada berat. Arman memegang bahunya, berusaha menahannya.
Sadar, Puspa, ini aku. Namun tatapan Puspa tak mengenalnya. Ia menatap ke sudut ruangan, seolah ada seseorang berdiri di sana. Perawat memanggil dokter. Beberapa petugas masuk untuk membantu menenangkan Puspa. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, tubuhnya kembali lemas. Ia pingsan. Kabar itu cepat menyebar ke keluarga dan beberapa alumni yang masih menjenguk. Nama Hanum mulai terdengar lebih sering, kali ini bukan hanya di grup WhatsApp, tetapi juga di lorong rumah sakit. Kenapa dia menyebut Hanum? Bisik Rika pada Yanto. Yanto menggeleng. Entahlah, tapi aneh. Arman tidak tinggal diam. Ia merasa ini bukan sekadar trauma biasa. Ia mengenal istrinya. Puspa bukan perempuan agresif. Ia bahkan jarang meninggikan suara. Akhirnya, atas saran keluarganya, Arman memanggil seorang ustaz untuk melakukan ruqyah. Sore itu, ruangan Puspa terasa berbeda. Tirai dibuka sedikit agar cahaya masuk. Beberapa anggota keluarga berdiri di sudut ruangan. Rika dan Ari yang datang menjenguk memilih menunggu di luar, tetapi tetap bisa mendengar dari balik pintu yang sedikit terbuka. Ustaz duduk di samping ranjang. Ia membaca ayat-ayat suci dengan suara tenang namun tegas. Ruangan yang tadinya sunyi kini dipenuhi lantunan doa. Awalnya Puspa hanya terdiam, matanya terpejam. Namun ketika bacaan semakin keras, tubuhnya mulai bergetar lagi. Tangannya mencengkeram spray. Nafasnya berubah berat. Arman menahan napas. Tiba-tiba Puspa menjerit. Jeritan itu panjang dan menyayat, membuat beberapa orang di lorong terperanjat. Dendi harus membayar. Kalimat itu keluar lantang dengan suara yang bukan miliknya. Semua yang mendengar saling berpandangan. Arman membeku. Ustaz tetap melanjutkan bacaan. Suaranya semakin tegas. Puspa meronta. Kepalanya bergerak liar ke kiri dan kanan. Dia harus membayar. Dia harus merasakan. Teriaknya lagi. Air mata mengalir dari sudut matanya, bercampur antara kesakitan dan amarah yang bukan berasal dari dirinya. Di luar ruangan, Rika menutup mulutnya. Yanto menunduk. Ari memejamkan mata. Nama Dendi kembali menjadi pusat dari semua bisikan. Beberapa menit kemudian, tubuh Puspa kembali lunglai. Nafasnya perlahan stabil. Ustaz menghentikan bacaan dan mengusap kepalanya pelan. Ini bukan hanya gangguan psikologis, ucapnya pelan pada Arman. Ada beban batin yang berat. Mungkin bukan hanya milik istri Anda. Arman terdiam. Ia tak sepenuhnya memahami maksudnya, tetapi kalimat itu terasa dalam. Ketika sadar kembali, Puspa menangis tanpa suara. Ia memeluk suaminya erat. "Aku takut. Aku tidak ingin melukai siapapun," bisiknya. Arman memeluknya balik, meski pikirannya dipenuhi pertanyaan. Di lorong rumah sakit, percakapan tentang masa lalu kembali menguat. Potongan cerita tahun 2005, kelas kosong, tangis Hanum, kini terasa semakin relevan. Di kamar lain, Dendi terbaring dalam gelap total. Ia tak tahu bahwa di ruangan berbeda, namanya kembali disebut dengan nada penuh tuntutan. Sementara itu, di rumahnya, Hanum duduk sendirian. Ponselnya bergetar menerima pesan dari grup alumni yang kini semakin ramai membicarakan kejadian aneh di rumah sakit. Ia membaca satu kalimat dengan perlahan. Puspa bilang Dendi harus membayar. Sudut bibirnya bergerak tipis. Di luar, angin malam berdesir pelan. Luka lama yang selama ini terkubur kini bukan hanya terbuka. Ia mulai berbicara melalui mulut orang lain. Dan rasa bersalah yang menghantui Puspa perlahan berubah menjadi pintu yang membuka lebih banyak kebenaran. Saat Dendi benar-benar sadar sepenuhnya setelah operasi, hal pertama yang ia rasakan adalah sunyi. Bukan sunyi karena tak ada suara, melainkan sunyi yang lahir dari ketiadaan cahaya. Ia mencoba membuka mata. Refleks itu datang otomatis, seperti setiap pagi sepanjang hidupnya. Namun yang menyambutnya hanya hitam pekat. Tidak ada bayangan, tidak ada siluet, tidak ada perbedaan terang dan gelap. Hanya kosong. Tangannya bergerak panik meraba wajahnya. Ia menyentuh perban tebal yang melilit kepalanya. Nafasnya mulai memburu. "Perawat,
Livia. Suaranya pecah. Langkah kaki tergesa mendekat. Livia memegang tangannya. Aku di sini, katanya pelan, berusaha terdengar tegar. Kenapa gelap? Lampunya mati? Tanya Dendi dengan nada tinggi. Livia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Dokter sudah bilang, lukanya parah. Dendi menarik tangannya kasar. Tidak mungkin. Aku cuma ditusuk sekali. Panggil dokter. Aku mau operasi lagi. Amarahnya meledak. Ia meraba meja di samping ranjang dan tanpa sengaja menjatuhkan gelas plastik ke lantai. Puspa gila. Dia harus dipenjara. Aku akan laporkan dia. Aku tidak akan diam, teriaknya. Suara itu menggema di ruangan. Beberapa perawat saling berpandangan. Livia mencoba menenangkannya, tetapi Dendi terus mengumpat. Selama 2 hari pertama, kemarahannya tak reda. Ia menuduh semua orang lalai. Ia menyalahkan Puspa. Ia bahkan menyalahkan teman-temannya yang dianggap lambat menolong. Kalau saja kalian cepat pegang dia, katanya suatu sore pada Ari yang menjenguk. Ari hanya terdiam. Luka jahitan di pipinya masih jelas terlihat. Namun kemarahan itu perlahan berubah ketika malam datang. Dalam gelap total, tanpa gangguan suara siang hari, pikiran Dendi mulai dipenuhi bayangan yang tak bisa ia usir. Ia mulai mendengar sesuatu. Isak tangis. Awalnya samar. Seperti suara perempuan menangis dari kejauhan. Dendi mengira itu hanya suara pasien lain. Tetapi tangisan itu terdengar terlalu dekat. Terlalu akrab. Ia menelan ludah. Suara itu semakin jelas setiap malam. Tangis seorang perempuan. Tangis yang pernah ia dengar 20 tahun lalu. Kenangan itu datang perlahan, seperti pintu yang terbuka sedikit demi sedikit. Tahun 2005. Malam perpisahan sekolah. Musik keras dari aula. Teman-teman tertawa. Ia merasa menjadi raja malam itu. Paling disegani, paling ditakuti. Hanum. Wajah itu muncul dalam pikirannya. Wajah polos yang dulu sering menunduk ketika berpapasan dengannya. Gadis pendiam yang jarang membantah. Ia mengingat bagaimana ia menarik tangan Hanum ke ruang kelas kosong di lantai 2, jauh dari keramaian. Ia mengingat bagaimana pintu dikunci dari dalam. Tangisan itu kembali terdengar di telinganya. Jangan, Dendi, tolong. Ia menggigit bibir. Dalam gelap, memori itu terasa lebih hidup daripada dunia nyata. Ia merasakan kembali bagaimana ia menahan kedua tangan Hanum. Bagaimana ia mengabaikan tangis dan permohonannya. Bagaimana ia merenggut sesuatu yang bukan miliknya. Nafas Dendi memburu. Tidak, gumamnya pelan. Namun ingatan itu tak berhenti di situ. Beberapa bulan setelah kelulusan, isu tentang kehamilan Hanum menyebar. Saat beberapa teman menanyakan kemungkinan ia terlibat, ia tertawa sinis. Ah, paling dia sama orang lain. Jangan asal nuduh, katanya waktu itu. Ia bahkan pernah berkata lebih kejam. Perempuan murahan begitu mah siapa saja bisa. Kalimat itu kini terngiang jelas di kepalanya. Dalam gelap, Dendi merasakan dadanya sesak. Ia tak pernah meminta maaf. Tak pernah mengakui kesalahan. Ia membiarkan Hanum menanggung malu sendirian. Ketika kabar keguguran terdengar, ia tak peduli. Bukan urusanku, pikirnya waktu itu. Namun kini, di ranjang rumah sakit dengan dunia yang hanya hitam, semua pembelaan dirinya runtuh. Tangisan itu terdengar lagi. Dendi. Suara itu seolah berbisik tepat di telinganya. Ia mencoba menutup telinga dengan kedua tangan, tetapi suara itu berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia mulai sulit tidur. Setiap kali terlelap, ia bermimpi berada di kelas kosong itu lagi. Kali ini ia tidak bisa melihat wajah Hanum dengan jelas, tetapi ia bisa merasakan tatapan penuh luka. Dalam mimpi itu, Hanum berdiri di depannya dengan perut berdarah, air mata mengalir di pipi. "Kenapa kamu lakukan itu?" tanya suara itu. Dendi terbangun dengan keringat dingin. Siang hari ia masih berusaha keras menunjukkan sisa kesombongan lamanya. Ia berkata pada Livia bahwa ia akan tetap mengurus bisnis melalui telepon.
Ia menyuruh asistennya datang membawa dokumen. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang retak. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ini kebetulan? Apakah serangan Puspa hanya kejadian acak? Kalimat yang diucapkan Puspa saat menyerangnya terus terngiang. "Dendi, bayar hutangmu." Hutang apa? Ia tahu jawabannya. Ia hanya tak pernah ingin mengakuinya. Setiap malam, gelap itu terasa semakin berat. Seolah bukan hanya cahaya yang hilang, tetapi juga kekuasaan yang dulu ia banggakan. Ia tak bisa lagi memimpin dengan tatapan tajam. Ia tak bisa lagi membuat orang takut dengan sorot mata. Kini ia yang takut. Ia meraba wajahnya, menyentuh perban yang masih membungkus luka. Dalam hati kecilnya yang selama ini keras, muncul rasa yang asing, penyesalan. Namun penyesalan itu tidak membawa ketenangan. Ia justru merasa seperti ditarik kembali ke masa lalu, dipaksa menghadapi versi dirinya yang paling kejam. Dalam kegelapan total, tanpa saksi dan tanpa panggung, Dendi akhirnya sendirian dengan dosa yang selama ini ia kubur. Dan untuk pertama kalinya sejak menjadi preman sekolah yang ditakuti, ia tidak punya kekuatan untuk melawan bayangan yang terus mendatanginya. Penyelidikan polisi berjalan tanpa arah yang jelas. Tidak ada bukti medis yang bisa menjelaskan bagaimana Puspa tiba-tiba menjadi brutal. Hasil pemeriksaan psikolog hanya menyebut trauma dan tekanan mental. Tak ada tanda penggunaan narkoba. Tak ada jejak racun. Namun satu detail kecil membuat beberapa orang mulai saling berpandangan. Ari bersaksi bahwa sebelum kekacauan pecah, ia melihat Hanum berdiri di teras villa. Wajahnya pucat, matanya kosong. Lalu perempuan itu pergi begitu saja, menuruni tangga tanpa berpamitan. "Waktu itu kupikir dia cuma mau pulang lebih dulu," ujar Ari pada polisi. Tapi setelah dipikir-pikir, tatapannya aneh. Nama Hanum kembali beredar di grup WhatsApp alumni. Beberapa mulai mengingat masa lalu. Potongan-potongan cerita yang selama ini terkubur kini muncul lagi ke permukaan. Sementara itu, Dendi masih terbaring di rumah sakit. Perban di matanya sudah dilepas, namun tak ada yang berubah. Dunia tetap hitam. Hari itu, langkah kaki terdengar memasuki ruang rawatnya. Bukan langkah Livia, bukan pula perawat. Langkah itu pelan, mantap. Dendi menegakkan tubuhnya. "Siapa?" Tak ada jawaban selama beberapa detik. Lalu terdengar suara perempuan yang lembut, namun mengandung getar yang sulit dijelaskan. "Aku." Dendi mengernyit. Nafasnya tertahan ketika suara itu terasa sangat familiar. Masih ingat tahun 2005? Tubuh Dendi langsung membeku. Hanum. Nama itu tak perlu disebut. Ia tahu. Tangannya mencengkeram spray. Hanum? Perempuan itu berdiri beberapa langkah dari ranjang. Ia memandang pria yang dulu begitu ditakutinya. Kini Dendi duduk tak berdaya. Matanya kosong, wajahnya pucat. "Jangan pura-pura lupa," kata Hanum pelan. Ruang kelas kosong setelah acara perpisahan. Dendi gemetar. Ingatan yang selama ini menghantuinya kini hadir dalam wujud nyata. Aku tidak bermaksud." "Tidak bermaksud apa?" potong Hanum. Suaranya tetap tenang, tetapi ada luka panjang di dalamnya. "Tidak bermaksud merenggut hidupku." Dendi menunduk, meski ia tak bisa melihat apapun. "Aku masih muda waktu itu." Hanum tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir. "Aku juga masih muda, Dendi." Ruangan terasa semakin sempit. Aku pulang malam itu dengan pakaian kusut dan tubuh gemetar. Aku muntah sepanjang jalan. Aku tidak berani bercerita pada siapapun, lanjut Hanum. "Kamu tahu kenapa?" Dendi tak menjawab. "Karena aku tahu tak ada yang akan percaya. Kamu preman sekolah. Semua takut padamu." Air mata mulai mengalir dari mata Dendi yang tak lagi berfungsi. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. "Beberapa bulan kemudian aku hamil." Suara Hanum melemah sejenak. "Aku mencoba menyembunyikannya. Tapi tubuhku tak kuat. Aku keguguran." Dendi terisak pelan.
Hanum menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Setelah itu, rahimku bermasalah. Dokter bilang ada kerusakan. Sampai hari ini aku tidak pernah menikah. Bukan karena tak ada yang melamar, tapi karena aku tahu kemungkinan besar aku tak bisa punya anak. Kalimat itu menggantung berat di udara. Matamu hilang, lanjut Hanum lirih. Tapi aku kehilangan hidupku. Aku kehilangan masa depanku. Aku kehilangan bayiku. Dendi gemetar hebat. Aku salah. Hanum menutup matanya sejenak, seolah menahan gelombang emosi yang selama ini ia simpan rapat. Aku mendatangi seseorang, katanya akhirnya. Dendi menegang. Aku pergi ke seorang dukun. Aku tidak meminta kematian. Aku hanya meminta kekacauan terjadi di hari reuni. Aku ingin kamu merasakan kehilangan. Aku ingin kamu tahu bagaimana rasanya dunia runtuh dalam satu malam. Nafas Dendi tercekat. Jadi, ini semua? Ya, jawab Hanum tegas. Aku yang memulainya. Suasana hening beberapa saat. Hanya terdengar suara detak alat monitor di samping ranjang. Aku tidak pernah bermaksud Puspa jadi seperti itu, lanjut Hanum. Tapi ketika semuanya terjadi, aku tidak menghentikannya. Dendi menggeleng pelan. Kenapa tidak datang padaku? Kenapa tidak bicara saja? Hanum tersenyum pahit. 20 tahun lalu aku menangis dan memohon padamu. Kamu tidak mendengar. Sekarang kamu ingin aku bicara baik-baik. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada kehilangan penglihatannya. Aku ingin kamu hidup, ujar Hanum pelan. Hidup dalam gelap. Setiap hari mengingat apa yang kamu lakukan. Air mata Dendi semakin deras. Untuk pertama kalinya, tidak ada pembelaan, tidak ada kesombongan, hanya penyesalan yang terlambat. Maafkan aku, bisiknya. Hanum terdiam. Permintaan maaf itu terdengar begitu kecil dibanding luka yang ia tanggung bertahun-tahun. Maaf tidak mengembalikan apapun, jawabnya tenang. Tapi setidaknya sekarang kamu tahu. Ia melangkah mundur. Dendi panik. Hanum, jangan pergi, tolong. Namun Hanum sudah berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Ini balasan yang setimpal, ucapnya lirih. Kita sama-sama hidup dengan kehilangan. Bedanya, aku menanggungnya lebih dulu. Pintu terbuka pelan, lalu tertutup kembali. Dendi terduduk kaku di ranjangnya. Dunia tetap gelap, tetapi kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi ancaman laporan polisi. Hanya seorang pria yang akhirnya menyadari beratnya dosa masa lalu. Ketika semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Kasus tragedi reuni itu perlahan mereda dari pemberitaan. Polisi menutup penyelidikan dengan kesimpulan tak ada unsur pembunuhan berencana maupun bukti kuat praktik santet. Secara hukum, semua dianggap sebagai tindak kekerasan akibat gangguan psikologis mendadak. Puspa dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan sementara akibat tekanan mental berat. Ia menjalani terapi intensif. Tubuhnya pulih lebih cepat daripada jiwanya. Setiap kali mendengar suara keras, ia gemetar. Setiap kali melihat berita tentang kejadian itu, napasnya memburu. Ia tak pernah lagi menghadiri pertemuan apapun. Hanum, perempuan itu benar-benar menghilang. Setelah kunjungannya ke rumah sakit, ia keluar dari grup alumni tanpa sepatah kata. Nomornya tak lagi aktif. Akun media sosialnya tak pernah diperbarui. Seolah ia menutup semua pintu menuju masa lalu. Beberapa alumni mencoba mencarinya, tetapi tak ada yang berhasil. Rika hanya bisa berkata pelan, mungkin dia ingin hidup tenang. Sementara itu, Dendi dipulangkan ke rumah dalam keadaan buta permanen. Awal kepulangannya diwarnai perhatian dan simpati. Tetangga berdatangan membawa buah tangan. Livia berdiri di sampingnya, setia menuntunnya berjalan dari ruang tamu ke kamar. Aku di sini, ucap Livia berkali-kali setiap Dendi terlihat gelisah. Untuk beberapa bulan pertama, Livia benar-benar menjadi penopang hidupnya. Ia membantu makan,
memandikan, bahkan membacakan laporan bisnis yang dulu menjadi kebanggaan Dendi. Namun kehilangan penglihatan bukan satu-satunya hal yang berubah. Dendi yang dulu tegas dan dominan, kini mudah tersinggung. Ia marah ketika langkahnya tersandung kursi. Ia membentak ketika laporan keuangan terdengar buruk. Ia frustrasi karena tak lagi bisa memeriksa langsung proyek-proyeknya. Perusahaan yang selama ini ia kendalikan dengan tangan besi mulai goyah. Beberapa rekan bisnis diam-diam menarik diri. Investor tak lagi yakin pada kepemimpinannya. "Pak Dendi, kita rugi di kuartal ini," ujar asistennya suatu sore. Dendi mengepalkan tangan. "Kamu yang tidak becus." Namun teriakan itu tak mengubah kenyataan. Tanpa kemampuan melihat langsung, tanpa karisma tatapan yang dulu membuat orang tunduk, pengaruhnya perlahan memudar. Setahun berlalu. Rumah yang dulu ramai dengan suara tawa anak-anak dan telepon bisnis kini lebih sering sunyi. Livia masih bertahan, tetapi beban itu semakin berat. Ia bukan hanya merawat suami yang buta, tetapi juga menghadapi tekanan finansial yang kian nyata. Suatu malam, Livia duduk lama di ruang makan. Dendi mendengar helaan napas panjangnya. "Kita harus jual satu aset lagi," kata Livia pelan. Dendi terdiam. Ia tahu maksudnya. Satu demi satu properti dijual untuk menutup kerugian. Mobil mewah yang dulu menjadi simbol kesuksesan kini hanya kenangan. Ketegangan di antara mereka semakin terasa. Dendi yang masih dihantui mimpi buruk tentang Hanum sering terbangun sambil berteriak. Livia mencoba menenangkannya, tetapi lelah itu tak bisa disembunyikan selamanya. "Aku juga manusia," bisik Livia suatu malam ketika Dendi kembali marah tanpa alasan jelas. "Aku lelah." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada gelap yang menyelimutinya. Beberapa bulan kemudian, keputusan itu datang. Livia memilih pergi. Ia membawa anak-anaknya dan sisa harta yang masih bisa diselamatkan. Kepergiannya tidak diiringi pertengkaran besar. Justru sunyi. "Aku sudah berusaha," ucapnya sebelum meninggalkan rumah. "Tapi aku tak bisa terus hidup dalam bayangan masa lalumu." Pintu tertutup. Dendi berdiri di ruang tamu, tongkatnya bergetar di tangan. Untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar kosong. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, tanpa suara anak-anak, tanpa langkah Livia, tanpa telepon bisnis yang dulu tak pernah berhenti berdering. Ia duduk sendirian di teras rumah hampir setiap sore. Wajahnya menghadap ke arah jalan, meski ia tak bisa melihat apapun. Angin sore menyentuh wajahnya, membawa aroma tanah dan suara kendaraan yang berlalu lalang. Kadang ia mendengar anak-anak tetangga tertawa, dan hatinya terasa perih. Dalam kesendirian itu, ia mulai benar-benar mengerti. Ia pernah merasa kebal terhadap konsekuensi. Ia pikir masa lalu bisa dikubur dengan waktu. Ia yakin kesalahan bisa dilupakan jika tak ada yang berani membongkarnya. Ternyata ia salah. Masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Dosa yang tak diselesaikan akan menemukan jalannya sendiri. Ia mungkin tak datang dengan wujud yang sama, tetapi ia akan datang dalam bentuk yang paling menyakitkan. Dendi tak lagi marah pada Puspa. Ia tak lagi menyalahkan Hanum sepenuhnya. Dalam keheningan, ia tahu semua bermula dari dirinya sendiri. Ia kehilangan mata. Ia kehilangan bisnis. Ia kehilangan keluarga. Dan yang paling berat, ia kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ketika waktu masih memberi ruang. Suatu sore, ia duduk lebih lama dari biasanya di teras. Langit mungkin sedang senja, tetapi baginya dunia tetap hitam. Namun dalam gelap itu, ia tak lagi mendengar teriakan atau tangisan seperti dulu. Yang tersisa hanya kesadaran pahit, bahwa dendam memang bisa memberi kepuasan sesaat bagi yang terluka. Namun ia selalu menyisakan luka baru bagi semua yang terlibat. Dan luka itu, seperti gelap yang kini menjadi dunianya, tidak mudah hilang.